Nama saya Harold Jonathan Dharma Cipta Jaya, umur saya saat ini 54 tahun. Ya, saya memutuskan untuk melakukan operasi otong lambung itu setelah melewati masa COVID. Dampak dari operasi itu adalah saya cepat menjadi kelelahan, saya melihat bahwa badan saya menjadi lemah. Sebenarnya pertama kali saya dengar cerita saya pernah potong lambung nih, saya sempat agak sedikit mikir. Kita tahu kan orang-orang yang sudah pernah melakukan operasi potong lambung, pasti ada perubahan di metabolismenya ya, terutama kayak penyerapan nutrisi, tenaganya juga pasti akan start dari nol lagi bisa dibilang ya. Nah itu suatu challenge buat saya sebenarnya. Dari fisik sangat jelas sekali bahwa secara endurance, secara strength itu saya sama sekali tidak punya kekuatan apa-apa. Dan hal ini diperburuk pada saat saya melakukan trail run di Jawa Barat, di mana saya jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan. Dan memang itu suatu hal yang sangat menyakitkan. Nama saya Harold Jonathan Dharma Cipta Jaya, umur saya saat ini 54 tahun. Saya bekerja sebagai profesional finance di bidang keuangan. Ya, saya memutuskan untuk melakukan operasi otong lambung itu setelah melewati masa COVID, di mana pada masa COVID tahun 2020 sampai 2022, saya lihat banyak teman-teman saya yang badannya jauh lebih sehat dari saya, terpaksa juga harus mengakhiri dalam masa itu. Hal itu membuat saya berpikir karena saat itu saya banyak memiliki penyakit, terutama sifatnya komorbid yang sangat berbahaya dalam kondisi COVID pada saat itu. Setelah COVID berlalu, saya berpikir bahwa saya harus merubah hidup saya harus membuat kebiasaan-kebiasaan baru, dan saya harus melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat hidup saya lebih sehat. Sebelum saya melakukan operasi, saya sudah menjadi member dari Paradigm. Seperti bisa dilihat, pada saat itu berat saya masih 139 kilo, dan itu membuat saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan. Sehingga saat itu saya harus memutuskan untuk melakukan operasi yang dilakukan pada bulan Maret 2023. Dampak dari operasi itu adalah saya cepat menjadi kelelahan, dan satu hal yang terlihat juga waktu saya di awal-awal operasi itu, saya melihat bahwa badan saya menjadi lemah dan saya tidak dapat untuk berdiri lama. Saya pernah potong lambung nih, beliau cerita seperti itu kan. Saya sempat agak sedikit mikir, kalau kita tahu kan orang-orang yang sudah pernah melakukan operasi potong lambung, pasti ada perubahan di metabolismenya ya. Terutama kayak penyerapan nutrisi, pasti juga tenaganya juga pasti akan start dari nol lagi bisa dibilang ya. Nah itu suatu challenge buat saya sebenarnya, gimana caranya beliau yang sudah ingin banget nih ikut maraton bisa finish strong. Pada bulan Juni akhirnya saya kembali lagi ke Paradigm, dan bisa dilihat bahwa memang berat saya turun selama sebesar 30 kg, tetapi juga muscle saya, otot-otot saya juga berkurang sebanyak 10 kg. Ini membuat saya harus berpikir bahwa saya harus melakukan fitness yang benar, gym yang benar, apalagi menjelang umur yang semakin lanjut, membuat saya lebih sadar akan kebutuhan muscle mass ini supaya tetap saya jaga. Yang pertama saya ingat beliau itu pas datang bertemu dengan saya, kondisi badannya benar-benar tidak maksimal lah kita bilang seperti itu. Beliau bahkan jalan saja tidak ada rotasi di bagian upper body-nya, benar-benar kaku. Kalau kita ngomongin masalah lari kan otomatis dia harus beneran dulu mobility terutama di upper body-nya. Kemudian setelah latihan, beliau ternyata harus banget di-improve lower body-nya juga. Yang paling saya ingat itu pertama saya kasih lunge, ternyata beliau belum bisa atau belum percaya diri untuk melakukan lunges karena lututnya masih sedikit ada trauma lah seperti itu. Dari fisik sangat jelas sekali bahwa secara endurance, secara strength itu saya sama sekali tidak punya kekuatan apa-apa. Dari beberapa assessment yang dilakukan, terlihat bahwa beberapa organ dari tubuh saya tidak seimbang antara kanan dan kiri, dan juga kekuatan kaki jauh lebih lemah dibandingkan dengan beban yang harus dia tanggung. Ditambah lagi bahwa saya juga mengusahakan untuk bisa dapat berlari dengan lebih baik, dan oleh sebab itu saya mengambil PT yang menguasai mengenai teknik-teknik yang mendukung saya dalam lari, sehingga hal ini bisa melihat bahwa ada beberapa latihan dari otot kaki saya yang belum maksimal dan belum optimal dalam mendukung usaha saya untuk dapat berlari dengan baik. Memang pada saat awal lutut kanan saya memang lebih lemah dibandingkan lutut kiri. Dan hal ini diperburuk pada saat saya melakukan trail run di Jawa Barat,
di mana saya jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan. Setelah 2 minggu latihan, beliau kontak saya melalui WhatsApp. Dia bilang, "Coach, saya cedera lutut." Sampai akhirnya saya melakukan tindakan medis yang mengangkat cairan dari lutut saya dan juga memberikan istirahat lutut saya selama beberapa saat. Nah, setelah pemulihan tersebut, saya ke Paradigm lagi dengan dibantu oleh PT saya, Denny, sehingga saya dapat memulai memfokuskan kepada recovery. Dan memang itu suatu hal yang sangat menyakitkan, tetapi harus dilakukan supaya bisa dapat berfungsi dan beroperasi secara normal lagi. Rombak semua program yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya, di mana yang sebelumnya cuma fokus di mobility, baru saya buat lagi program untuk rehab di mana caranya lututnya sembuh dulu. Saya rombak lagi semua pendekatannya, saya coba menguatkan mindsetnya beliau biar dia tetap percaya diri, tetap yakin kalau dia bisa sembuh dan dia bisa ikut maraton di Berlin. Sebab itu fokus di awal-awal pada saat saya kembali ke gym ini adalah bagaimana saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Setelah saya melihat bahwa ada perbaikan dari kehidupan saya, maka saya mulai memutuskan untuk mencari target dalam hidup saya. Dan target yang saya set pada saat itu adalah bagaimana saya dari orang yang dulu heavily overweight, saya memutuskan untuk bisa dapat berlari maraton. Oleh sebab itu saya benar-benar mencari personal trainer dari Paradigm yang memang pelari juga dan juga bisa mengerti otot-otot mana yang diperlukan supaya saya bisa menyelesaikan maraton. Kalau bisa dibayangkan saya dengan berat 140 kilo yang hanya bisa lari 100 meter lalu mentargetkan untuk bisa menyelesaikan maraton, itu suatu hal yang bisa dibilang tidak mungkin. Ini adalah suatu tantangan buat saya dan saya mengatakan bahwa saya harus bisa. Dan memang akhirnya di bulan September kemarin hal itu bisa tercapai. Dari perjalanannya beliau, saya sangat-sangat terinspirasi terutama dengan hasil kinerja yang saya maksimalkan untuk beliau. Bagaimana story-nya beliau dari yang overweight sampai melakukan operasi sampai beliau nekat untuk ikut maraton, menurut aku suatu pencapaian yang besar. Dimana effort saya meyakinkan beliau kalau beliau bisa dan semua kendala-kendala yang beliau alami semuanya teratasi dengan smooth, dengan lancar, dan itu menurut aku suatu pencapaian yang wah sebagai seorang coach. Dan dari case ini saya menjadi lebih yakin nih untuk menghandle semua klien-klien yang punya permasalahan yang hampir sama dengan beliau atau mungkin yang lebih worse dari beliau. Dengan dukungan dari Paradigm, dengan Coach Denny yang sudah membantu saya selama ini dan juga belajar berlari juga bersama teman-teman yang lain, hal seperti ini menjadi target dan menjadi ambisi buat saya untuk menunjukkan bahwa selama kita mau, apapun yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kebanyakan orang di luar sana tuh takut kenapa mereka nggak mulai olahraga. Banyak alasan lah, karena waktu. Tapi yang paling nggak make sense menurut saya sebagai coach itu umur ya. Karena kalau kita ngomongin masalah umur, kita contohlah Pak Harold ini, dia nggak pernah mengatakan ada kata terlambat. Jadi menurut saya sebagai coach, ayo mulai dari sekarang, nggak usah pikirkan umur berapa, tapi mulailah dari sekarang karena masih ada waktu untuk merubah masa depan. Satu hal yang paling utama, jika kita mau, kita harus komitmen melakukan hal tersebut. Kita konsisten, kita benar-benar berdedikasi dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan kita. Buat saya yang utama adalah bagaimana saya bisa menghabiskan waktu saya dengan baik dengan orang-orang yang saya cintai. Ini buat saya adalah hal yang paling utama. Bagaimana saya bisa melihat anak saya nanti bisa bertumbuh secara dewasa dan juga mengantarkan mereka untuk mencapai pada jenjang yang selanjutnya. Dan ini adalah target buat saya, bagaimana saya memberikan yang terbaik bagi keluarga saya, bagi tempat di mana saya bekerja, dan juga bagi sekeliling saya. Hal ini membuat saya lebih termotivasi untuk mencapai apa yang ingin saya capai. Karena saya tahu kalau saya tidak berbuat sesuatu, hal ini akan berdampak negatif dalam kehidupan dan kesehatan saya, seperti yang bisa dilihat dalam kondisi saya dalam 3 tahun yang lalu. Saya melewati masa lalu saya dengan hidup yang sangat disia-siakan. Bagi teman-teman yang tahu saya, bagaimana saya dulu terlalu tidurnya kurang, tidak pernah memperhatikan olahraga, dan juga konsumsi makanan yang tidak terjaga sama sekali. Hal ini berdampak negatif di dalam kehidupan saya dan kesehatan saya. Maka satu hal yang saya katakan kepada masa lalu saya, cukup. Apa yang sudah berlalu, sekarang bagaimana kita menyusun untuk masa depan yang lebih baik. Saya percaya dengan semua skill dan pengalaman yang saya miliki, saya bisa membantu orang-orang di luar sana yang ingin memulai fitness journey-nya. Masa depan kita ada di tangan kita.
Bagaimana kita mau mengatur masa depan kita adalah satu perubahan di dalam pemikiran kita. Kalau kita mau hidup sehat, kita bisa hidup sehat. Kalau kita mau menghabiskan waktu kita dengan sembarangan, itu juga bisa. Oleh sebab itu, untuk kita memutuskan untuk hidup sehat, ini suatu keputusan yang terbaik di dalam hidup saya, dan ini akan berdampak baik bagi hidup saya pribadi, keluarga saya, maupun orang-orang sekitar saya. Paradigm Fitness, it's your future. It's your future.